Nah, khusus untuk perkara yang di PDAM itu saat ini kita minta bantuan kepada Inspektorat Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, kalau ditanya berapa jumlah kerugian atau penyelamatan atau aset recovery terkait dengan tindak pidana, itu nanti akan by the going atau ikuti proses. Artinya kalau begitu kita menangani perkara, ditemukan ada tindak pidana, terjadi kerugian keuangan negara, maka Halo Sobat Adiaksa, apa kabar nih? Semuanya pastinya sehat selalu ya. Kembali lagi di podcast Sempat Singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang episode 7. Wah, gak kerasa banget ya kita bisa ada di episode 7 ini. Pastinya tidak lepas dari support dan dukungan Sobat Adiaksa semua yang telah mendukung kami podcast Sempat Singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Nah, di episode kali ini biasanya Sakila ditemenin sama host yang cantik-cantik, tapi kali ini beda banget karena Sakila ditemenin sama rekan Sakila, yaitu Bang Dimas. Oke. Hai Sobat Adiaksa. Perkenalkan, nama saya Dimas Febri Kustantio, biasa dipanggil Dimas. Kali ini saya akan nemenin Kila untuk podcast Sempat Singgah episode ke-7. Nah, di episode ke-7 ini kita akan ngobrol santai dengan narasumber yang pastinya luar biasa dan inspiratif. Dan juga beliau merupakan role model kami di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Pasti Sobat Adiaksa udah pada penasaran kan? Atau mungkin udah tahu nih siapa narasumber yang akan ngobrol-ngobrol santai dengan kita di episode ke-7 ini. Beliau adalah Bapak Saiful Bahri Siregar, SHMH. Selamat datang Bapak. selamat datang, selamat pagi, siap menjelang siang, sobat seluruhnya. Pagi pastinya ya Pak. Nah, beliau merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang atau biasa akrab dipanggil Pak SBS ya Pak ya. Ya. Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat, dan hari ini cuaca agak mendung. Dari pagi Iya, sampai mendung. siang mendung banget. Nah, kami mau nanya-nanya dikit nih, nggak apa-apa ya Pak, ngobrol seputar tentang Bapak dan juga tentang kantor Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Nah, mau tanya nih Pak, gimana sih Pak jejak karir Bapak dari pertama masuk Kejaksaan sampai akhirnya Bapak bisa jadi Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang ini Pak? Terima kasih ya. Mungkin saya menjelaskan dulu bahwa awal mulanya saya tidak tertarik di kejaksaan ini. Tahun 2005 saya itu masih menjadi mahasiswa notaris di Universitas Sumatera Utara, dan pada saat tahun 2006 saya memimpin organisasi mahasiswa notaris Indonesia yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan di Bandung. Ini saya ceritakan flashbacknya karena sejarah ini tidak akan bisa dilupakan dari perjalanan hidup saya. Selesai saya memimpin organisasi mahasiswa notaris Indonesia, pada saat itu dilaksanakan di kota Bandung, di mana pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung ada sekitar 4 hari. Saya ditelepon oleh orang tua saya untuk sebelum pulang ke Medan, saya harus bertemu dengan saudara saya, kakak saya yang ada di Jakarta. Nah, ketepatan saat itu saya berkunjung, saya diminta oleh orang tua saya untuk mendaftarkan diri masuk di Kejaksaan Republik Indonesia. Saya masuk mengantarkan tes lamaran ke Kejaksaan Agung tahun 2006 tersebut, dan pada saat di awal tes itu ada 7 tahap, berbeda mungkin dengan rekan-rekan sekarang yang ada di Kejaksaan, yang mungkin ada hanya 1 atau 2 tahap dinyatakan lulus. Kami waktu itu sampai dengan periodenya hampir 11 bulan untuk dinyatakan lulus masuk di Kejaksaan. Ada 7 tahap. Kalau kami predik waktu itu kami lihat seperti masuk di Akmil atau Akpol, ada 7 tahapan. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus di bulan Januari tahun 2017 dan masuk di bulan 3 Saya rubah waktunya 1997. Saya masuk 97, kemudian saya ditempatkan karena saya masih mahasiswa notaris, saya meminta kepada pimpinan waktu itu, sewaktu diwawancara di akhir dengan Pak Jaksa Agung Muda Pembinaan, kalau memang bisa saya ditempatkan di wilayah Sumatera Utara agar saya bisa meneruskan kuliah notaris yang waktu itu tinggal hanya 1 semester atau 2 semester lagi saya tuntas.
Oke, waktu itu saya ditempatkan di wilayah Sumatera Utara. Saya menjadi pegawai pertama di Kejaksaan Negeri Kisaran, waktu itu namanya, sekarang namanya Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan. Berlanjut saya ikut pendidikan tahun 2000, pendidikan pembentukan jaksa tahun 2000. Saya dapat SK jaksa di Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dulu namanya. Sekarang menjadi Kejaksaan Negeri Labuan Batu di wilayah Sumatera Utara. Kemudian teman-teman semua, saya tahun 2002 mendapatkan promosi menjadi Kasubsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kasubsi di ekonomi moneter waktu itu. Kenapa saya mendapatkan promosi ini? Saya menjadi berkah bagi saya dengan perpindahan saya ke Jakarta. Karena waktu itu Jakarta Pusat menangani perkara yang sangat luar biasa besarnya. Perkara Pak Soeharto, Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Perkara Tommy Soeharto, Akbar Tanjung, dan lain-lain perkara besar. Saya dilibatkan waktu itu di situ. Ini menjadi berkah pengalaman saya yang luar biasa, sehingga kemudian saya mendapat promosi tahun 2005 menjadi salah satu kasih di wilayah Riau, namanya Kejaksaan Negeri Bengkalis. 1 tahun saya pindah menjadi, tahun 2007 saya pindah menjadi kasih penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Riau. Saya menjabat 2 tahun di Kejaksaan Tinggi Riau. 2009 saya promosi menjadi Kasipidum Kejaksaan Negeri Batam. Di Kejaksaan Negeri Batam 2009 sampai dengan 2011 saya pindah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadi Kasih Produksi dan Sarana Intelijen. Di Jawa Barat saya hanya bertugas selama 10 bulan. Saya diminta oleh pimpinan untuk menyelesaikan menangani perkara Indosat pada saat itu, perkara korupsi selaku penyidik di Gedung Bundar atau Kejaksaan Agung. Saya masih sebagai pegawai di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tapi saya ditugaskan dari Jawa Barat untuk Senin, Selasa, Rabu saya bertugas di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kamis dan Jumat saya balik ke Kejaksaan Tinggi sebagai pegawai di Kejaksaan Tinggi. Berlangsung lebih kurang 4 bulan, kemudian saya mendapat SK menjadi Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung. Di Kejaksaan Agung, di Satgas Tindak Pidana Korupsi, saya lebih kurang 1 tahun 10 bulan. Saya mendapat promosi dengan penanganan perkara yang sana. Saya mendapatkan promosi menjadi koordinator di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Lebih kurang 1 tahun 4 bulan. Kemudian saya menjadi Kajari tahun 2015 di Kajari Kunaha dulu namanya, sekarang Kajari Konawe. Lebih kurang 3 tahun 4 bulan saya menjadi Kajari di Konawe. Dan hal yang paling positif yang saya rasakan di sana, saya membangun, salah satu adalah membangun kepercayaan masyarakat dan publik di sana terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi. Dan saya mendapat apresiasi Kajari Konawe waktu itu mendapat juara 1 nasional penanganan korupsi tahun 2018. Dengan penanganan itu saya dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo. Nah, di Wonosobo 1 tahun 3 bulan saya dipromosikan menjadi Aspitsus Sulawesi Tenggara. Di Aspitsus di Sulawesi Tenggara tidak berlangsung lama, tidak sampai dalam hitungan 1 tahun 9 bulan saya pindah ke Kejaksaan Agung di Gedung Bundar menjadi Kasubdit tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang pada Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi dan Upaya Hukum Luar Biasa. Sekitar 1 tahun 3 bulan saya mendapatkan promosi menjadi Kajari TPA di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, dan alhamdulillah saya dilantik sejak tanggal 30 Agustus tahun 2021 kemarin. Dan praktis selama lebih kurang 5 bulan saya sudah menjabat menjadi Kejari Pangkal Pinang. Ternyata udah melewati perjalanan yang luar biasa panjang ya Pak, dan pastinya juga telah banyak prestasi-prestasi yang diraih. Nah Pak, ngomong-ngomong menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang nih Pak, gimana kesan saat Bapak pertama kali menjabat di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang ini Pak? Saya pertama kali datang kemari, yang pertama sekali adalah shock sebenarnya. Shock bukan melihat pegawainya, tetapi shock melihat kondisi kantornya. Kantor ini menjadi heritage, kantor yang sudah sangat tua. Tetapi saya melihat begitu saya masuk ke dalam, suasana di dalam ini luar biasa, kehangatan dalam
kekeluargaannya dan kebersamaan yang ada. Mungkin karena gedungnya yang kecil dan ini menumpuk, kita menjadi semakin dekat rasanya. Itu mungkin yang saya lihat di pertama kali. Iya Pak, setelah masuk jadi Kajari Pangkal Pinang, terus kesannya juga shock ya melihat kondisi kantor dan kedekatan para pegawainya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana program kerja yang akan Bapak terapkan selama menjabat menjadi Kajari Pangkal Pinang nih Pak? Ya, mungkin pendulu saya Pak Jeperdian sudah meletakkan dasar-dasar atau pondasi-pondasi kepada teman-teman semua yang ada di Kejari Pangkal Pinang. Dan saya tahu persis bahwa saya disampaikan oleh Pak Jeperdian pengganti saya bahwa tahun depan 2023 atau tahun sekarang itu bahwa Kejari Pangkal Pinang ini sudah diberikan hibah oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang dan akan dibangunkan kantor yang representatif Kejari Pangkal Pinang. Saya bersyukur bahwa pendahulu saya sudah memproses itu dan mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang. Kemudian kalau tadi Mas Dimas menanyakan kepada kami selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang bagaimana program kerja, bahwa program kerja kejaksaan itu adalah program kerja pemerintah Presiden Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, di mana implementasinya oleh Pak Jaksa Agung memerintahkan kepada kita untuk bagaimana menyelaraskan pembangunan ini dengan baik dan benar. Jadi kalau untuk program kerja sendiri tuh kita yang khusus di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang ini nggak ada ya Pak ya? Tetap ada bahwa program kita sebagai Kepala Kejaksaan Negeri kami akan menselaraskan dengan masing-masing bidang untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing sesuai dengan DIPA yang ada. Minimal sesuai dengan DIPA yang ada dilaksanakan secara benar, dilaksanakan program-program yang sudah di DIPA itu tetap harus dilaksanakan. Nah, beberapa hal mungkin pemirsa atau teman-teman semua yang melihat nanti podcast kami ini bahwa bidang yang ada di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia itu ada 6. Pertama adalah pembinaan yang menyangkut dengan personalia SDM, kedua terkait dengan bidang pidana umum, pidana khusus, intelijen, datun, dan barang bukti dan barang rampasan. Nah, program yang tadi Mbak Sakila maupun Mas Dimas tanya bahwa tentunya semua bidang ini mempunyai spesifikasi tersendiri di dalam pelaksanaan program. Nah, mungkin akan saya jelaskan satu persatu. Yang mungkin menarik adalah sesuai dengan amanah dari Pak Jaksa Agung Republik Indonesia pada saat acara Rakornas Indonesia Maju kemarin tanggal 17 Januari 2023 di Bogor yang dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota, di mana Pak Jaksa Agung meminta kepada Kajati maupun Pak Kajari seluruh Indonesia agar bisa melakukan pendampingan terkait dengan pembangunan di daerah. Itu pertama kalau di kita ini. Nah, nanti mungkin di dalam tugas topoksi dari masing-masing bidang datun, misalnya saya akan meletakkan fungsi dan tugas pokok dari bidang datun itu adalah penegakan hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Yang menjadi program kebanggaan dari Kejari Pangkal Pinang adalah terkait dengan Yamkumling atau pelayanan hukum keliling. Kemudian ada program yang dibangun oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui Kejagung, yaitu Halo JPN. Di mana Halo JPN ini kemarin kita sudah mulai menerapkannya dengan berjalan, jaksa-jaksa berjalan kepada masyarakat, menanya kepada masyarakat apa problematika permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dan direspon oleh jaksa untuk memberikan pendapat atau pendapat hukum kepada masyarakat sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat terselesaikan secara hukum. Nah, ini nanti akan kami Halo JPN ini secara rutin kami akan keliling ke pasar-pasar atau pusat keramaian maupun ke kecamatan-kecamatan untuk menyerap, menampung aspirasi yang ada di masyarakat, permasalahan hukum di masyarakat. Mungkin itu Pak, Mas Dimas, Mbak Sakila. Nah, itu dia Sobat Adiaksa, telah dijelaskan oleh Bapak Kajari tentang program-program. Nah, ngomong-ngomong tentang bidang nih Pak, yang mungkin Sobat Adiaksa tahu bahwa di Kejaksaan itu ada beberapa bidang, mulai dari datun, intel, pitsus, pidum, pembinaan, dan juga barang bukti. Ngomong-ngomong tentang pitsus nih Pak, pastinya nggak lepas dari yang namanya tindak pidana korupsi kan Pak.
Nah, bagaimana sih Pak perkembangan penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang itu sendiri Pak? Sewaktu saya masuk itu proses persidangan perkara pidana sedang berlangsung terkait dengan perkara BRI yang pada saat itu sudah ada putusan terkait dengan perkara BRI ini dan sudah kita tindak lanjuti dengan pelaksanaan putusan pidana terkait dengan perkara BRI. Nah, tinggal ada yang 2 penyidikan kita yang sampai saat ini belum tuntas, masih dalam proses penyidikan. Pertama itu BRI yang dalam waktu dekat akan dilakukan pelimpahan berkas perkara tahap pertama dan mudah-mudahan di Februari ini bisa kita tindak lanjuti dengan pelimpahan ke pengadilan. Nah, khusus untuk perkara yang di PDAM itu saat ini kita minta bantuan kepada Inspektorat Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Kemarin minggu yang lalu dari tim inspektorat beserta kepala inspektorat telah melakukan gelar perkara hasil audit dari yang dilakukan oleh dan kesimpulannya dari tim inspektorat terkait dengan penanganan salah satu item di dalam penyidikan PDAM itu terdapat kerugian keuangan negara. Dan kemarin kita sudah kumpulkan para jaksa, tim penyidiknya untuk menggelar dan menyelesaikan tunggakan PDAM ini di penyidikan PDAM ini, dan saya minta 1 bulan, paling lambat 1,5 bulan sudah sampai ke pengadilan. Mungkin target kita di bulan Februari atau di awal Maret sudah sampai ke pengadilan perkara PDAM. Itu Mbak Sakila. Bagus sekali ya Pak ya terkait penanganan korupsi ini. Nah, yang membuat ketertarikan saya ini Pak terkait penanganan tindak pidana korupsi ini Pak, salah satunya kan adalah menyelamatkan kekayaan negara Pak. Nah, untuk ke depannya Pak, atau Bapak punya target nggak sih Pak? Berapa dari segi nominal atau segi perkara yang akan ditangani selama Bapak menjabat menjadi Kajari Pak? Saya tidak mempunyai target, tetapi memang di dalam DIPA kita sudah menyantumkan bahwa sudah dianggarkan untuk 3 anggaran kegiatan perkara korupsi. Minimal seperti yang di awal saya sampaikan bahwa semua bidang itu bisa menyelesaikan program yang ada di DIPA. Nah, karena DIPA di Pitsus itu ada 3 perkara, saya berharap ini seluruhnya dapat kita laksanakan dengan pelaksanaan kegiatan ini. Nah, kalau ditanya berapa jumlah kerugian atau penyelamatan atau aset recovery terkait dengan tindak pidana, itu nanti akan by the going atau ikuti proses. Artinya kalau begitu kita menangani perkara, ditemukan ada tindak pidana, terjadi kerugian keuangan negara, maka program yang saya lakukan adalah pertama kali adalah melakukan penyitaan aset atau harta benda atau kekayaan atau piutang yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dalam rangka untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Nanti jumlahnya tergantung dengan tindak pidana yang sedang kita tangani. Gitu. Nah, ya. Jadi gitu ya Sobat Adiaksa. Nah, dari tadi kita sudah tanyakan sama Pak Kajari ya kan, terkait dari mulai nanya kabar, nanya jenjang karir, mulai dari capek sampai udah jadi Kajari ke sekarang kan melewati proses yang luar biasa. Iya ya, selama puluhan tahun. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Gimana Pak? Harapan untuk jaksa atau pegawai yang ada di Kejari Pangkal Pinang dan juga masyarakat dari Bapak pribadi? Harapan saya bahwa pertama tentunya segala sesuatu dalam pelaksanaan tugas-tugas, saya berharap kita tetap mematuhi aturan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan DIPA, melaksanakan kegiatan penanganan perkara secara humanis dan berkeadilan. Dan tentunya harapan kami bahwa sebagai Kepala Kejaksaan Negeri ini membawa Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang ini dipercayai oleh masyarakat. Trust publik dari masyarakat itu nomor 1. Kedua, bahwa dengan adanya kepercayaan publik itu bagaimana meningkatkan kepercayaan publik ini, tentunya kita memberikan tadi seperti Datun, nanti bidang-bidang lain, bidang intelijen maupun bidang Pidum, bidang Pitsus, bidang lain itu harus dapat memberikan pekerjaan, gambaran kinerja kita ini sebagai kinerja yang terbaik sehingga dipercaya. Mas Dimas, Mbak Sakila, bahwa saya di dalam pelaksanaan tugas sebagai jaksa dari dulu pakai moto atau ini bahwa tagline bahwa kejaksaan itu sebagai ibarat sebuah akuarium, dapat dilihat dari segala sisi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Makanya
salah satu program yang dibangun oleh pendahulu saya, Pak Jai Ferdian, adalah podcast ini adalah menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat Pangkal Pinang khususnya, bahwa inilah kami Pangkal Pinang, inilah kinerja kami di Pangkal Pinang, bagaimana kinerja kami ini dapat dinilai oleh masyarakat di Pangkal Pinang. Sebelum ditutup nanti Mas Dimas, kalau nanti pertanyaan terakhir, sementara saya ingin memaparkan lagi Mas Dimas, supaya masyarakat tahu bidang intelijen ini juga mempunyai fungsi yang lain. Nah, bidang intelijen itu ada namanya Penkum atau penerangan hukum. Di sini aparat jaksa yang ada di Kejari Pangkal Pinang memberikan pelayanan hukum kepada pemerintah daerah, pemerintah kota, maupun badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, untuk menyampaikan terkait dengan masalah-masalah hukum yang terjadi pada saat ini. Kemudian ada yang namanya program di intelijen itu juga adalah penyuluhan hukum atau LUHUKUM. Ini jaksa-jaksa di dalam 1 tahun itu melakukan kegiatan JMS yang melibatkan bisa saja mengajak jaksa datun, jaksa pidum, jaksa pitsus untuk memberikan pengetahuan hukum kepada mahasiswa, kepada pelajar baik SMP, SMA maupun pesantren, itu untuk supaya masyarakat siswa itu tidak terjebak dalam masalah hukum. Kemudian ada program dari Kejaksaan Agung namanya Omjek atau Jaksa Menyapa. Ini baru tahun ini yang akan diprogram oleh Kejaksaan Agung. Nantinya program ini kita akan menyelusuri hampir sama dengan Halo JPN, tetapi Halo JPN ada perangkat aplikasi yang bisa diaplikasi oleh masyarakat. Tapi kalau jaksa menjawab, nanti kita akan mendatangi lagi seperti yang tadi Halo JPN, tetapi nanti kita datangin stakeholdernya, kita bentuk komunitas-komunitas di masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk setiap bulan minimal, misalnya permasalahan apa di masyarakat kecamatan ini atau kelurahan-kelurahan ini, kita akan kumpulkan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas pemuda, komunitas wanita, apapun nanti itu kita akan bentuk, sehingga setiap bulan kita akan mendapat pertanyaan atau permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, kita akan datang, kita akan jawab, kita akan membuat waktunya di sana. Nah, kemudian ada satu lagi program di Kejaksaan Republik Indonesia adalah program namanya PPS, Pendampingan Proyek Strategis Nasional atau Pengamanan Pembangunan Strategis PPS. Itu dilaksanakan berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 30B itu menyebutkan bahwa tugas Kejaksaan Republik Indonesia adalah menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan di yang ada ini. Artinya, aparat kejaksaan yang dipikirkan oleh masyarakat itu bukan hanya menyidangkan orang saja. Bukan jaksa itu di pengadilan saja. Jadi masyarakat dari bidang datun maupun bidang intelijen fungsinya sudah keluar. Artinya bukan lagi yang persepsi di masyarakat tuh jaksa itu sidang, bukan. Jaksa itu sekarang adalah merupakan bagian dari yudikatif dan bagian dari eksekutif. Artinya penegakan hukum dan masuk dalam bidang kepemerintahan. Artinya kita bisa mendukung programnya pemerintah. Salah satu aspek dari dalam lembaga pemerintah, pendukung pemerintah. Nah, kemudian Pak Mas Dimas, Mbak Sakila, kami juga di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang itu ada layanan antarjemput saksi itu di perkara pidana khusus, atau namanya aplikasi kita namanya aplikasi taksi, aplikasi antarjemput saksi. Dan nanti mungkin para saksi atau di perkara pidana khusus maupun di pidana umum, kalau memang dalam proses dipanggil di kejaksaan maupun untuk hadir menjadi saksi di persidangan, itu bisa menggunakan aplikasi ini untuk dijemput ke alamat yang tertentu, antarjemput nanti, dijemput, diantar kembali. Nanti kalau memang masyarakat yang menjadi saksi atau ini memang mau menggunakan aplikasi ini, nanti kami akan tindak lanjuti. Nah, yang paling menarik pada saat sekarang ini adalah terkait dengan beritanya berkembangnya sekarang di penegak hukum adalah RJ.
restoratif justice. Nah, RJ ini sebenarnya penyelesaian perkara tindak pidana di luar persidangan. Nah, dengan mengedepankan penyelesaian secara kembalinya keadaan semula. Nah, RJ restoratif justice yang ada di kejaksaan itu dasar hukumnya diatur dalam undang-undang pasal 139 dan 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa kejaksaan itu punya kewenangan yang dimiliki oleh jaksa itu namanya dominus litis, atau yang mempunyai kewenangan membawa perkara ini kemana. Itulah latar belakang daripada RJ. Nah, jaksa itu berwenang, tapi dengan catatan dalam dominus litis itu baik dalam pratut itu kalau teman-teman podcast sempat singgah nanti, pratut itu adalah penyidikan yang dilakukan aparat penyidik baik polisi atau penyidik yang lain di luar kepolisian memeriksa dan menjadikan berkas perkara, itu pasti berkas perkara dikirim kepada jaksa, kejaksaan negeri. Nah, begitu dikirimkan kepada jaksa, tentunya jaksa mempunyai kewenangan menilai apakah perkara ini layak atau tidak layak, apakah perkara ini pidana atau bukan pidana. Itulah yang namanya dominus litis. Nah, kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan tadi KUHP ditindaklanjuti pasal 139 dan 140 KUHP tadi ditindaklanjuti dengan peraturan Jaksa Agung peraturan Jaksa Agung, saya rubah, peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Kemudian dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 diatur lagi, diperkuat lagi dengan Undang-Undang Kejaksaan di pasal 30 huruf C yang menyebutkan seperti begini. Mas Dimas, turut serta dan aktif penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. Artinya, jaksa itu terlibat mulai dari awal sampai akhir proses ini. Kemudian di pasal 34A di Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan menyebutkan seperti ini. Untuk kepentingan penanganan perkara hukum, jaksa dan atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Nah, Mas Dimas, ini keadilan restoratif ini atau restoratif justice yang paling penting dan utama adanya untuk dapat dilakukan itu adalah upaya perdamaian dari kedua belah pihak, keluarga korban dan masyarakat. Itu syarat pertama dulu untuk dapat RJ. Kemudian ada batasan limitatif yang diatur di dalam Perja 15 tahun 2020 tadi. Pertama, syarat ini, batasan atau syarat limitatif yang harus dimiliki. Pertama adalah pelaku itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Nggak boleh orang yang sudah dihukum, kemudian dia melakukan tindak pidana, melakukan perdamaian, itu kita RJ-kan, kita selesaikan di luar. Itu tidak boleh. Kedua, ancaman hukuman yang dilakukan dalam pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun berarti tidak boleh. Ketiga, kerugian akibat dari perbuatan pidana tadi, kerugian yang dialami korban 2.500.000. Keempat, terakhir, paling penting tidak pidana yang dilakukan tidak berdampak luas ke masyarakat. Contoh misalnya, kalaulah perkara Ferdy Sambo ini ancaman hukumannya 5 tahun, itu kan bisa di RJ. Misalnya ini berandai-andai, tetapi ini kan dampaknya luar biasa se-Indonesia. Kalau yang berdampak itu tidak akan bisa dilakukan RJ. Kemudian program kami di dalam pelaksanaan tugas Kejari Pangkal Pinang ini dalam penanganan itu bisa penanganan perkara dengan cepat tanpa biaya ke masyarakat, tidak ada biaya sama sekali. Saya pesan kepada teman-teman yang menonton podcast ini, sampaikan kepada masyarakat tidak ada biaya di dalam proses penanganan perkara kecuali kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara atau denda atau uang pengganti yang dibebankan dalam putusan. Dan
Saya minta di dalam pelaksanaan kegiatan, di dalam penanganan perkara yang ada di Kejari Pangkal Pinang itu dilakukan secara humanis, yang tujuannya berkeadilan, kepastian hukum, dan mempunyai manfaat yang besar di masyarakat. Terakhir, di dalam bidang barang bukti dan barang rampasan, kepada masyarakat yang berhubungan dengan perkara, apabila memiliki barang bukti yang menjadi objek dalam perkara dan telah berkekuatan hukum tetap, sudah ada putusannya, kalau bisa datang ke kantor Kejari Pangkal Pinang untuk mengambil barang buktinya. Tapi kalau nggak bisa juga datang, ada aplikasi kami namanya Smile, mungkin mobil kami akan bergerak, nanti bisa dihubungi untuk kami antarkan barang buktinya. Kemudian program keduanya adalah kami setiap saat di dalam penanganan perkara tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi, begitu mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan sudah yang terakhir, itu kami lakukan eksekusi pada waktu yang samaan, secara tuntas dan selesai. Mungkin itu. Wah, ternyata Bang banyak banget inovasi-inovasi yang menarik di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, khususnya di tiap-tiap bidangnya ya Bang, dan pastinya itu semua menunjang kinerja dan meningkatkan public trust ya Pak, meningkatkan kepercayaan publik masyarakat kepada kita, yaitu kejaksaan. Mulai dari bidang datun, ada HWJPN, ada dari Intel Komunitas Bertanya, podcast ini sendiri, dan juga taksi, RJ, dan penanganan perkara cepat dan juga gratis. Dan juga dari bidang barang bukti ada program Smile ya Pak, dan juga pastinya Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang ini merangkul dan terbuka Pak untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang. Nah, itu merupakan obrolan yang lumayan panjang ya Pak ya. Luar biasa Kila. Luar biasa, gimana Bang? Wah, sangat berkesan. Baru pertama Mas Dimas ya. Iya Pak. Kalau gitu saya yang bertanya Mas Dimas, boleh ya Mbak Sakila ya? Ini Mas Dimas ini adalah calon jaksa. Dengan yang kami paparkan tadi, Mas Dimas bisa mengambil gambaran apa yang perlu dilakukan ke depannya menjadi jaksa. Nah, sekarang Mas Dimas kan bukan orang Pangkal Pinang. Bagaimana Mas Dimas pada saat pertama kali masuk kemari? Tadi saya ditanya seperti itu Mas Dimas. Kalau Mas Dimas sendiri melihatnya bagaimana? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Kalau kesan pertama saya ketika pertama kali menginjakan kaki Pak ke Kota Pangkal Pinang ini, kaget Pak. Karena berbeda dengan budaya yang ada di tempat saya sebelumnya Pak. Tempat Mas Dimas sebelumnya di mana? Jadi biasanya itu tempatnya ramai, biasa macet Pak. Pas nyampe Pangkal Pinang, wah lega sekali Pak. Oh, warga Jakarta ya, coret ya Mas Dimas? Iya. Bekasi ya? Iya, sampingnya Pak. Sampingnya ya. Agak minggir sedikit. Jadi memang budaya kita berbeda dengan budaya di sini, tetapi kita harus tetap ingat Mas Dimas, saya pesan, kita harus mengikuti budaya yang berlaku di tempat di mana kita berpijak atau berdiam. Nah, saya hanya memberikan wejangan atau saran pandangan ke depan dalam melaksanakan tugas kita Mas Dimas, dimanapun nanti Mas Dimas ditugaskan, dapat bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Tujuannya hanya yang terbaik bagi masyarakat. Kalau memang mau dipakai adalah dalam melaksanakan tugas kita sebagai jaksa, pakailah tagline adalah jaksa itu adalah akuarium, di dalam akuarium. Bekerja itu dapat dilihat segala sisi oleh masyarakat, oleh siapapun bisa melihat. Itu mungkin jangan ke Mas Dimas ke depan. Gimana Bang menanggapi wejangan dari Pak Kajari? Satu kata. Apa itu? Terima kasih. Ya, kita doakan Mas Dimas ini menjadi jaksa agung lah ke depan. Amin. Dan Terima kasih, minimal jadi Kajari Pangkal Pinang dulu ya. Amin. Amin, Kapan Pak. lagi Bang Dimas didoain sama Pak Supaya bisa Kajari kan? mengikuti jejak Bapak. Amin. Mas Dimas susah ngikutin jejak saya Mas Dimas. Saya nggak cerita pengalaman-pengalaman yang mungkin seluruh jaksa nggak pernah mengalaminya. Saya tahun 2018 tadi juara 1 nasional penanganan tindak pidana korupsi se-Indonesia. Kemudian penanganan perkara korupsi, basic saya adalah tindak pidana korupsi. 2011 waktu tadi saya tugas di Jawa Barat, itu suatu prestasi yang luar biasa bagi saya karena di Gedung Bundar waktu itu sudah banyak jaksa. Tetapi saya ditugaskan untuk berangkat ke Gedung Bundar Senin, Selasa, Rabu untuk menyidik perkara korupsi. Pada saat itu yang disidik adalah PT Indosat Mega Media, PT Indosat. Dan pertama mungkin yang dijadikan perkara korporasi pertama di Indonesia, kerugian yang terbesar pada saat itu di Indonesia perkara Indosat.
Oke, itu kan sulit, Mas Dimas. Kedua, waktu saya sebelum berangkat menjadi Kajari Pangkal Pinang, ini pengalaman pribadi saya, mungkin menjadi pemacu, bahwa saya menangani perkara Duta Palma yang nilai kerugiannya 86 triliun rupiah. Terbesar pada saat ini di Indonesia. Nah, ini menjadi kebahagiaan bagi saya. Kalau teman-teman, kebahagiaan bahwa saya bisa dipercaya pimpinan untuk menangani perkara-perkara yang besar seperti ini. Nah, ini menjadi pemicu semangat bagi Mas Dimas bahwa penanganan perkara harus dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan tuntas. Benar banget. Wah, Gimana, betul. Pak? Benar sekali Cila. Groginya kelihatan banget ya Pak ya? Iya, sama Mas Dimas ini. Gak apa-apa, nanti di episode selanjutnya Iya. kita udah mulai santai ya Pak. Ya, mulai membiasakan lah. Iya kan Iya. bisa karena terbiasa ya Pak ya. Betul. Nah, oke Sobat Adiaksa, sekian bincang-bincang singkat kita dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Terima kasih, Bapak sama-sama. yang telah bersedia kami tanya-tanya nih Pak. Iya, pimpinannya ditanya ini. Iya Pak, mungkin Bapak menyita waktu ya Pak ya. Satu bisa pesan Mas Sakila, Silakan. Mas Dimas, Pak Sakila, saya berharap podcast ini dikembangkan dan secara reguler minimal 1 bulan 2 kali dengan narasumber, boleh dari tokoh masyarakat yang ada di Pangkal Pinang, agar bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Pangkal Pinang terkait bidang kesehatan, agama, hukum, dan lain-lain yang menarik pada saat ini. Nah, saya berharap seperti itu kepada Mbak Sakila, bahwa kegiatan ini baik, bagus, sehingga masyarakat bisa menilai, melihatnya. Nah benar banget, pastinya banyak banget Sobat Adiaksa ilmu dan pengalaman yang bisa kita ambil dari podcast 4 Singgah episode 7 ini ya Bang ya. Benar banget. Mulai dari pengalaman Bapak dari pertama kali sampai sekarang, ilmu-ilmu yang Bapak kasih ke kita. Benar. Itu luar biasa banget ya. Luar biasa. Nah Sobat Adiaksa, sekian bincang-bincang singkat kami dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Semoga, dan bukan semoga sih, pastinya ada hal-hal positif yang bisa diambil untuk dijadikan motivasi dalam bertugas maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya Bang ya. Nah untuk Sobat Adiaksa yang mau request, siapa sih bintang tamu yang akan kita undang ke sini untuk ngobrol dan membahas tentang apa? Sobat Adiaksa bisa tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk dukung terus podcast 4 Singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang biar bisa awet nih, karena kan Pak Kajari bilang sebulan itu 1 atau 2, jadi bisa awet ya Bang sampai 50 episode, 100 episode gitu kan. Nah dan jangan lupa untuk terus follow kami, ikuti perkembangan kami di seluruh sosial media kami, yaitu Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan juga website, karena dukungan kalian akan membuat kami makin semangat nih, dan juga kita akan makin semangat untuk ngundang bintang tamu di episode selanjutnya ya Bang ya. Iya benar. Sampai bertemu di podcast 4 Singgah episode selanjutnya. Biar ini sama saya. 1, 2, 3. Twitter, YouTube, YouTube lagi sih. Dan sampai bertemu di episode 4 Singgah episode selanjutnya. Salah ulangin. Yang ini Bang, ngomong bareng-bareng.